Perkenalkan, nama saya Vivian Pelani dengan NIM 218-611-079, salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan final materi mikroprosesor dari mata kuliah mikroprosesor. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem unit komputer. Yang pertama, spesifikasi standar sistem unit komputer. Yang kedua, perangkat keras utama. Yang ketiga, perangkat keras pendukung. Mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronik yang rumit yang dirancang atau dibuat untuk mengelola atau memproses pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks. Yang kedua, gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar dalam sistem digital, beroperasi dalam bilangan biner atau gerbang logika biner. Logika biner digunakan dua buah nilai, yaitu 0 dan I atau output dan input. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu logika biner positif dan logika biner negatif. Logika biner positif yaitu logika tinggi ditandai dengan nilai I atau input dan logika rendah ditandai dengan O atau output. Logika biner negatif adalah logika tinggi ditandai dengan nilai O atau output dan logika rendah yang ditandai dengan I atau input. Gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NOT. Dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar. Gerbang logika bentuknya diantaranya gerbang NAND, NOR atau XOR, XNOR. Oke, saya akan melanjutkan presentasi final materi mikroprosesor. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Gepi Lumele dengan NIM 218-611-080. Oke, kita masuk ke dalam konversi bilangan. Yang pertama, bilangan biner sama dengan 0 dan 1. Yang kedua, bilangan desimal sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga, bilangan oktal sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat, bilangan heksadesimal sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Menyederhanakan gerbang logika. Penyederhanaan secara aljabar. Yang pertama, tahap minimalis rangkaian logika agar efektif dan efisien. Yang kedua, rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponen lebih sederhana. Yang ketiga, salah satu cara untuk meminimalkan adalah dengan menggunakan aljabar Boolean. Hukum-hukum penjalinan atau aljabar Boolean. Yang pertama, aljabar Boolean memuat variabel dan simbol operasi untuk gerbang logika. Simbol yang digunakan pada aljabar Boolean adalah yang pertama titik untuk N, yang kedua tambah untuk OR, dan dalam kurung untuk NOT. Mikrokontroler adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system atau sistem yang didesain untuk melakukan salah satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Mikrokontroler terdiri dari CPU, memori, input atau output port, dan timer seperti sebuah komputer standar. Jenis-jenis mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler Tiny AVR adalah mikrokontroler 8 bit. iTiny merupakan mikrokontroler AVR kecil dan memiliki peripheral yang terbatas. Yang kedua, mikrokontroler
AT9OS adalah mikrokontroler 8 bit jenis lama, merupakan mikrokontroler AVR klasik. Yang ketiga, mikrokontroler Atmega adalah mikrokontroler 8 bit. Atmega memiliki peripheral lebih banyak dibandingkan dengan seri Atini. Yang keempat, mikrokontroler Xmega adalah mikrokontroler 8 atau 16 bit. Yang kelima, mikrokontroler AVR32 adalah mikrokontroler 3 bit. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Fridolin dengan NIM 218611090. Langsung saja, pemrograman Arduino. Pertama, header. Pada bagian ini biasanya ditulis definisi-definisi penting yang akan digunakan selanjutnya dalam program, misalnya penggunaan library dan pendefinisian variabel. Kode dalam blok ini dijalankan hanya sekali pada waktu komplit. Di bawah ini contoh kode untuk mendeklarasikan variabel let dan sekaligus diisi dengan angka 13 integer let sama dengan 13 setup. Disinilah awal program Arduino berjalan, yaitu saat awal atau ketika power on. Arduino board biasanya di blok diisi penentuan apakah suatu pin digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah pin mode, digital dan analog input output. Yang pertama, digital input output. Pin mode digital write, analog input output, analog read, analog write. Interface PWM di Arduino. Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWM atau pulse width modulation. PMW manipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinyal analog. Mikrokontroler mengeset output digital ke high and low bergantian dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarannya. Durasi waktu untuk nilai high disebut pulse width atau panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan panjang pulsa yang diberikan pada satu periode waktu dan dilakukan berulang-ulang. Ya, sekian dan terima kasih.